Selamat datang di channel ini dan selamat merayakan pesta keluarga kudus. Sahabat-sahabatku yang terkasih, pada zaman ini di dalam keluarga rupa-rupanya terjadi konflik nilai antara kaum muda dan kaum tua. Misalnya nilai kebersamaan saat makan bersama. Fakta yang terjadi akhir-akhir ini, meja makan tidak lagi menjadi tempat untuk bercerita atau menyelesaikan masalah sehari-hari atau sebagai tempat bagi orang tua untuk menasihati anak-anak mereka. Padahal pada zaman dahulu, meja makan menjadi tempat berharga dan istimewa bagi orang tua dan anak-anak untuk berkumpul bersama. Pada zaman sekarang, di sejumlah keluarga, setiap anggota keluarga bebas memilih jam makannya, tempat makannya, entah di ruang makan, entah di kamar, di depan laptop, ataupun makan sambil bermain handphone, semuanya itu adalah pilihan bebas. Realitas ini akan dilihat secara berbeda oleh kaum muda dan kaum tua. Bagi sebagian kaum tua, mungkin mereka akan menilai realitas ini sebagai suatu bentuk degradasi nilai. Artinya, makan sambil bermain handphone atau makan di tempat lain merupakan suatu tindakan yang tidak sopan ataupun tidak baik. Tetapi bagi kaum muda, hal itu adalah sesuatu yang sangat-sangat biasa di zaman ini. Sehingga bagi mereka hal tersebut bukanlah degradasi nilai, tetapi pergeseran nilai akibat perkembangan zaman. Karena zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang. Inilah yang saya maksudkan dengan konflik nilai sebagaimana yang kita lihat di dalam contoh di atas. Di dalam bacaan yang pertama, penulis kitab Putra Sirak mengatakan bahwa jika kita menghormati orang tua, kita pun akan menerima sejumlah rahmat dan berkat dari Tuhan. Ia menulis, barang siapa menghormati bapaknya, ia memulihkan dosa, dan siapa memuliakan ibunya, ia sama dengan orang yang mengumpulkan harta. Dalam arti tertentu, penulis kitab Putra Sirak hendak menekankan bahwa menghormati orang tua merupakan suatu bentuk ketakwaan kepada Tuhan. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus juga menekankan hal yang serupa, yaitu tata hidup keluarga di dalam Tuhan. Ia mengatakan, hai para istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai para suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadapnya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai para bapa, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya. Kata-kata Santo Paulus ini merupakan nasihat konkret bagi seluruh anggota keluarga. Apa yang dikatakan oleh penulis kitab Putra Sirak dan Santo Paulus, semuanya benar-benar hidup di dalam keluarga kudus Nazaret. Sebagaimana yang diceritakan di dalam bacaan Injil. Di dalam bacaan Injil, Santa Maria dan Santo Yosef begitu taat dan takwa kepada Tuhan di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai seorang ibu rumah tangga dan juga sebagai seorang kepala keluarga. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan perayaan dan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan tentang keluarga kita masing-masing. Khususnya kita merenungkan tentang keluarga kudus, Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef yang merupakan kiblat kita atau teladan bagi keluarga kita masing-masing. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama. Pertama,
Keluarga kudus memperlihatkan sebuah realitas di mana Santo Yosef sebagai kepala keluarga dan Santa Maria sebagai ibu rumah tangga saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk membesarkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan membina anak mereka, yaitu Yesus. Mereka sangat memperlihatkan kualitas sebagai seorang bapa yang baik, kualitas sebagai seorang ibu yang baik, karena mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Hal ini nampak dalam perhatian, pola asuh, bahkan cara mendidik dan membina yang baik. Misalnya, ketika mereka bersama-sama melindungi Yesus dari serangan Herodes. Kedua orang tua ini bekerja bersama-sama untuk melindungi anak mereka. Selain itu, mereka berdua juga bersikap sebagai orang tua yang dewasa dan bijaksana ketika Yesus hilang di Bait Allah pada umur 12 tahun. Saat itu mereka tidak secara frontal memarahi Yesus, tetapi keduanya bersama-sama bersikap tenang dan merenungkan peristiwa tersebut. Intinya, keluarga kudus hendak memperlihatkan bahwa kunci kesuksesan orang tua di dalam keluarga ialah ketika orang tua mampu, dewasa, dan matang dengan peran mereka sebagai ibu yang berkualitas dan sebagai bapak yang berkualitas dan senantiasa berjalan bersama-sama. Bapak dan ibu haruslah saling berjalan bersama-sama satu dengan yang lain. Kedua hal inilah yang akan menciptakan pola asuh, cara didik dan membina anak yang baik, sehingga anak-anak pun akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam hidup mereka. Kedua, berdasarkan poin pertama, kita bisa merenungkan juga bahwa tidak boleh ada ketimpangan kualitas di dalam keluarga. Artinya, ibu yang baik harus ditopang oleh bapak keluarga yang baik. Keduanya tidak boleh saling mendominasi, tetapi berjalan bersama-sama dalam pembinaan dan pendidikan anak-anak. Konsekuensi dari ketimpangan kualitas orang tua ialah anak-anak akan mengalami luka atau kemandekan di dalam pertumbuh kembangannya. Ibaratnya, seorang anak haruslah menerima 100% cinta dan perhatian dari ibu, juga 100% cinta dan perhatian dari seorang bapak. Ketiga, orang tua senantiasa mengharapkan agar anak-anak mereka bertumbuh menjadi manusia yang dewasa, bijaksana, matang, mapan, dan lain sebagainya. Karena itu, berbagai tuntutan dibebankan kepada anak-anak. Padahal orang tua lupa bahwa anak yang ideal sebagaimana yang diharapkan oleh orang tua lahir dari kedewasaan dan kualitas orang tua yang baik serta pembinaan keluarga yang baik pula. Karena itu, ketika anak menjadi nakal, janganlah melulu menyalahkan anak tersebut. Tetapi berubahlah menjadi orang tua yang baik dan ciptakanlah pembinaan keluarga yang sehat dan baik pula. Kesimpulannya, dalam hidup sehari-hari berlaku peribahasa, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ketika anak-anak menjadi baik dan sukses, orang-orang akan melihat dan bertanya, siapakah orang tua dari anak ini? Demikian pula, ketika anak-anak menjadi nakal atau tidak sukses, maka orang-orang lain pun akan melihat dan bertanya, siapakah orang tua dari anak ini? Hal ini memang tidak selalu terjadi demikian, tetapi paling tidak orang tua haruslah menjadi teladan bagi anak-anak mereka
Oleh karena itu, di pesta keluarga kudus ini, marilah kita semua, keluarga-keluarga kita, meneladani keluarga kudus dari Nazaret. Tuhan memberkati kita semua.